Shalom shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah gereja anak online bersama kakak, Kak Hizkia, Kak Kayla, dan Kak Yonas. Nah Kak Kayla, sebelum kita mulai ibadah, apa sih yang perlu kita lakuin? Kita harus mandi dulu terlebih dahulu. Habis itu berpakaian yang rapi, ajak kedua orang tua kita, lalu siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah, ayo mari kita bersatu dalam doa. Kak Kayla akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sekarang kami datang ke hadirat-Mu, ingin beribadah ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo Kak. Ayo. Ayo adik-adik kita tepuk tangan. Coba kasih senyum ke kanan, ke kirinya, ke papa, ke mama. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayo sebut, hai dunia elukanlah. Hai dunia elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Ayo adik kita dari awal, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Lagi. Hai dunia elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan. Haleluya. Oke adik-adik, silakan duduk adik-adik. Silakan duduk kembali. Oke, kita mau menyembah nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo Kak Yonas. Ayo adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh adik-adik menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yes. Bapakku datang. Yes. Serius adik-adik, sungguh-sungguh menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Amin.
percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah aku takut. Angkat tangannya adik-adik. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Katakan, tak usah ku takut. Yes, sekali lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat tangannya. Ku nyanyi Yes. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes. Di hidupku. Ayo adik-adik, kita dari ulang, kita nyanyikan lagu ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau, ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Adik-adik sendiri. Yes. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh ya adik-adik. Yes. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu, yes, di hidupku, di hidupku. Ayo adik-adik, kita masih sungguh-sungguh, yes, menyembah Tuhan. Katakan haleluya, yes. Katakan, ucap terima kasih Tuhan, yes. Tuhan udah berkorban banyak bagi kamu adik-adik, yes. Yes, ucapkan terima kasih Tuhan, yes, haleluya, haleluya, haleluya. Terus adik-adik kita katakan haleluya, terima kasih Tuhan, yes. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, yes. Tiada yang sepertimu Tuhan, ku agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, kita berdoa ya adik-adik. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau kami bisa beribadah kembali. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan JJ dan Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Oh iya J, kali ini kita akan sharing firman Tuhan. Apa nih J? Karena kita masih membahas tentang hati dan masih dalam suasana Natal, kali ini JJ mau sharing tentang orang-orang yang memiliki hati yang mencari dan menantikan janji Tuhan, Jo. Wah, apa tuh J? Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan kali ini, JJ minta teman-teman semua yang di rumah siapin yuk Alkitab kalian, buku catatan dan alat tulisnya ya. Jangan lupa kalian catat supaya kalian bisa baca kembali cerita firman Tuhannya. Jo, siapa kamu mau berdoa enggak? Oke deh J, aku yang berdoa ya. Ayo teman-teman, sebelum mendengar cerita firman Tuhannya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, kasih karunia, anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin, terima kasih ya Jo sudah mau berdoa. Nah, sudah siap nih sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap dong J. Teman-teman di rumah sudah siap? Oke, jadi hari ini JJ mau membawakan cerita tentang orang-orang Majus yang dimana mereka semua memiliki hati yang mencari. Yuk coba dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kali ini ada di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti kalian bisa baca ya bareng-bareng sama papa mama, adik kakak kalian di rumah. Jadi, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yehuda, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Di manakah dia?"
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta dan benda dan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, begitu Jo dan teman-teman di rumah. Belajar dari orang Majus, kesungguhan mencari dan menyembah Yesus. Pertama, para Majus memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus dalam hidupnya. Yang kedua, para Majus menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Melihat bintang, kemana arah bintang, itulah arah perjalanan hidup. Tidak mengandalkan diri, pengetahuan diri sendiri, pengalaman, tapi melihat petunjuk Tuhan. Itu kunci mereka tiba pada tujuan hidup, yakni berjumpa dengan Yesus. Nah, yang ketiga, para Majus punya tekad yang kuat untuk sujud menyembah Tuhan dalam hidup. Perjumpaan mereka dengan Yesus dalam hidup tidaklah sia-sia. Nah, dan mereka juga tidak menyanyiakan oleh para orang-orang Majus. Mereka sujud menyembah dan mereka memberikan diri dan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka bukan tipe orang-orang yang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Herodes. Herodes berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kuasanya. Nah, yang keempat, nah ini terakhir nih teman-teman. Yuk coba dengerin yuk. Para Majus mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Para Majus tidak saja beri diri sujud menyembah, tapi mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan. Pertama-tama mereka buka hati kepada Tuhan dengan cara sujud menyembah, dan kemudian mereka membuka harta mereka dengan cara mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup dan apa yang ada pada mereka, emas, kemenyan, dan mur, diberikan semuanya kepada Tuhan. Mereka telah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, begitu juga kita semua
Aku, Jojo, dan teman-teman harus seperti itu ya. Wah, firman Tuhan kali ini sangat memberkati aku banget, J. Iya, mengajarkan kita untuk selalu mempunyai hati mencari Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun kita berada. Bener banget tuh Jo, aku pun setuju. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Dan kita juga akan berdoa Bapa kami bersama-sama ya teman-teman. Siapa nih yang mau berdoa? Aku yang berdoa ya, J. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman-Mu kali ini. Ajarkan selalu kami agar kami selalu memiliki hati yang mencari akan Engkau. Mencari selalu firman-Mu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau baca ayat hafalan dan hafalkan bersama. Ayat hafalan bulan ini ada di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ya, yuk, ayo sama-sama yuk. Kita hafalin ayat hafalan bulan ini. Di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan lupa dihafalin ya. Sampai bertemu minggu depan. Bye. God bless you. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita sebelum selesai ibadah, kakak minta kita masih tetap fokus, kita mau berdoa sekali lagi, kita mau minta berkat daripada Tuhan. Ini minggu terakhir di bulan Desember.
Bersyukur ya adik-adik, di bulan ini, di tahun ini semuanya sudah berakhir. Dan walaupun semuanya berakhir dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak baik, tapi sampai hari ini, di bulan ini terakhir, Tuhan Yesus masih menyertai kita. Semuanya bersyukur ya, tetap bersyukur, dan adik-adik tetap berdoa untuk di tahun depan bahwa semuanya akan kembali normal seperti biasa, bisa sekolah lagi, ketemu teman-teman, beribadah lagi bersama-sama, ketemu kakak-kakak dan teman-teman di gereja, dan kamu bisa beraktivitas dengan baik. Berdoa supaya Tuhan Yesus pulihkan Indonesia dan dunia ini. Ayo kita berdoa, semuanya bangkit berdiri, mengangkat tangan, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau selesai ibadah, dan sebelum kami selesai Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Kami mau diberkati Tuhan dengan hikmat, perlindungan, kasih karunia, kesehatan, sukacita berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan Yesus sertai kami, lindungi kami. Dimanapun kami berada di rumah, dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat kami bermain, semuanya Tuhan memberkati kami, melindungi kami. Buat orang tua, papa, mama, keluarga yang sedang menemani ibadah hari ini pun diberkati semua dengan Tuhan berlimpah-limpah. Berkat daripada Tuhan menyertai kamu, dan Tuhan membuat kamu berhasil dalam hal apapun yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, pada segmen kreativitas kali ini kita akan membuat bintang. Yuk sama-sama kita membuatnya. Cara membuat bintang kali ini, kalian hanya perlu menyiapkan kertas origami, gunting, glitter, atau jika kalian punya untuk aksesoris tambahan lainnya seperti spidol atau alat berwarna lainnya. Pertama-tama kalian lipat kertas berbentuk segitiga seperti ini ya. Lipat di sisi ini dan sisi berikutnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian gunting ujung kertas origami kalian bagian di sisi ini ya adik-adik. Setelah kalian gunting, maka kertas akan berbentuk seperti ini. Lalu kalian lipat mengikuti polanya. Setelah jadi bintang, kalian bisa tambahkan glitter supaya bintang kalian semakin cantik. Nah, gampang bukan membuatnya? Setelah kalian membuatnya, nanti kalian bisa share di Facebook ataupun Instagram dengan tag Elroy Kitchen ya adik-adik. Sampai bertemu di segmen kreativitas selanjutnya. Tuhan berkati.